Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, kita boleh hadirkan anugerah Tuhan saat ini. Mari kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah bersama kami di tempat ini akan memuji, membesarkan nama Tuhan saat ini dengan pujian yang berkata, hatiku percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali bersama saya, Pastor Heni Rantano, dalam ibadah Minggu 26 April 2020. Adapun tema pada hari ini adalah hidup orang percaya penuh mujizat. Yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan biarlah minggu ini merupakan minggu yang istimewa yang menjadi berkat bagi setiap keluarga dan setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus berikan kami pengertian
untuk kami dapat mengerti serta berikan kami kesanggupan untuk melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi, kalau kita mendengarkan kata mujizat, rasanya seperti ada satu gairah, ada sesuatu yang mendorong kita untuk memiliki semangat yang berbeda. Bahkan ada faktor yang membuat kita ingin mencapai mujizat itu, ingin meraih dan mengalami supranatural yang dari Tuhan. Karena biasanya berkata tentang mujizat itu dikaitkan dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Oleh karena itu, di saat kita mengalami berbagai macam masalah ataupun krisis ekonomi dalam keluarga, ataupun masalah dalam keluarga kita, atau sakit penyakit, kita senantiasa menunggu terjadinya mujizat. Seperti hari-hari ini yang kita alami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau dikatakan virus corona, banyak orang berdoa, meminta kepada Tuhan kesembuhan, meminta kepada Tuhan pemulihan, bahkan minta kepada Tuhan membuat mujizat yang luar biasa agar COVID-19 ini boleh berhenti. Saudara, saya pernah mengalami tekanan dan masalah yang begitu luar biasa, sehingga saya juga menantikan mujizat dari Tuhan. Kapan itu? Ketika anak saya ada di ruang ICU. Saya melihat dia terkapar dan tidak bisa melakukan apapun. Terus kita berdoa dan kita berharap terjadi mujizat. Tetapi ternyata mujizat itu tidak kunjung tiba. Yang kita harapkan sesuatu yang luar biasa itu tidak kita dapati. Seperti hari-hari ini, COVID-19 terus merajalela, bahkan menjadi pandemi karena seluruh dunia mengalaminya. Apakah surga sedang terdiam? Apakah Tuhan sedang tertidur? Saya katakan, Tuhan tidak pernah terdiam. Tuhan tidak pernah tertidur. Kenapa saudara? Karena Roma 8 ayat 28 katakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang masuk dalam rencananya yang mengasihi Tuhan. Saudara, bahwa kita tahu Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu artinya bukan segala sesuatu menurut kita. Segala sesuatu bukan artinya yang kita harapkan yang menurut kita itu terjadi yang baik. Maka Ayub katakan, masakan aku menerima yang baik saja dari Tuhan? Karena Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Oleh karena itu saudara, Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya yang mengasihi Dia. Percaya saudara. Oleh karena itu baik atau tidak baik apa yang kita lihat pasti baik bagi Tuhan. Karena di sana melalui masalah, melalui peristiwa yang kita alami, kita sedang digempur untuk mendapatkan iman. Karena di tengah-tengah masalah di sanalah kita diuji, kita disekolahkan untuk percaya, untuk mendapatkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mungkin saudara ketika seorang sedang nyaman, sedang menikmati kemewahan, sedang bersenang-senang, dia mendapatkan iman. No, jangan sekali. Karena justru di tengah-tengah tekanan, di situ Tuhan melihat hati kita. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan atau kita tetap berjalan bersama Tuhan? Dan kenapa Tuhan terdiam hari-hari ini? Apakah Tuhan juga sudah berubah? Saudara, Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tidak berubah dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak berubah.
Tetapi Dia Tuhan yang bukan kita bisa perintahkan, kita dikte semau kita. Dia bukan Tuhan yang kita suruh dan perintahkan, karena kita adalah abdinya, kita yang sudah dibeli oleh darahnya. Dia mati buat saya dan saudara, dan Dia bangkit untuk saudara dan saya, sehingga kita menerima keselamatan itu. Oleh karenanya kita belajar melalui firman ini untuk kita tidak lagi berani mendikte Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Pujian yang luar biasa, suka-sukamu Tuhan, artinya apa yang Tuhan mau inginkan, itu yang kita kerjakan. Mari kita akan membuka kitab suci kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidup di dalamnya. Bicara dengan kata mujizat, kalau kita menggunakan bahasa Yunani, itu dari kata terata, dari kata teraf atau teras, yang artinya pertanda sebelum terjadinya sesuatu. Kita mau belajar bagaimana kita memahami mujizat yang sesungguhnya Tuhan inginkan untuk kita meresponinya, untuk kita menanggapinya, untuk kita bersyukur atas segala supranatural yang dimiliki oleh Tuhan itu. Yang pertama saya pelajari dari ayat 12a, dikatakan di sini bahwa Tuhan memakai rasul-rasul untuk mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Orang banyak di sini dinyatakan bahwa mereka bukanlah umat Tuhan yang percaya, saudara. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sedang beribadah di Yerusalem. Oleh karena itu, para rasul ini mereka dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa karya mujizat yang dikerjakan oleh Kristus tidak mati
berhenti karena kematiannya. Sekali lagi, yang pertama, mujizat itu diadakan dan dipercayakan oleh para rasul, oleh para murid-murid Yesus, karena Tuhan kita terus berkarya hingga hari ini. Yakinlah saudara bahwa Dia tidak tertidur dan Dia tidak pernah mati. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia senantiasa berkarya di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, para rasul menyatakan bahwa karya Kristus tidak pernah mati. Yang kedua, mengapa mujizat itu dan bagaimana mujizat itu kita responi? Mujizat membuat orang yang tidak percaya menjadi gentar dan dapat percaya kepada Tuhan. Kita lihat saudara, di ayat 13 dan ayat 14, mereka menjadi kagum kepada murid-murid. Tetapi hati-hati, setiap kita api-apinya Tuhan, jangan mencuri melihat Tuhan. Karena melalui kuasa Tuhan yang dipercayakan, bukan karena kita, bukan karena kita yang bisa membawa umat Tuhan, atau bukan kita yang berkarya sehingga orang sembuh, tetapi semua itu karena karya Kristus Yesus Tuhan kita yang tidak pernah mati. Sehingga kita sedang membawa umat untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dan melalui semua ini, para rasul, murid Tuhan sedang memberitakan Injil. Melalui tanda dan mujizat, mereka memberitakan Injil dengan penyertaan Tuhan yang nyata. Dan kita harus tetap berjaga saudara. Ketika mujizat terjadi, maka kita harus berfokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, mujizat terjadi seringkali bukan untuk orang-orang yang sudah dewasa di dalam rohani. Justru untuk orang-orang yang belum percaya. Karena ayat 12 diingatkan orang banyak itu adalah orang yang belum percaya pada Tuhan. Namun mereka terus melihat tanda dan mujizat melalui murid-murid dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang-orang percaya itu sendiri, kalau kita lihat di dalam 12b, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Maka hari-hari ini, di tengah dari pandemi COVID-19 atau virus corona, Tuhan sedang mengarahkan kita untuk bersekutu bersama dari rumah ke rumah. Untuk kita mempunyai persekutuan yang erat antara umat Tuhan satu dengan yang lain, antara gereja Tuhan. Tuhan tidak memandang denominasi, Tuhan memandang hati saudara, Tuhan memandang sikap kita di hadapan Tuhan dan pikiran kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang dari ayat yang ke-15 kita belajar di sini bahwa mujizat Tuhan merupakan pernyataan otoritas Tuhan. Luar biasa. Maka di buka bumi ini, otoritas tertinggi kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka mereka membawa orang sakit keluar di jalan raya. Mereka membaringkan supaya ketika Petrus lewat, saudara, Petrus hanya lewat dan mereka sembuh. Itu otoritas yang dari Tuhan diberikan kepada Petrus. Bukan karena Petrus hebat, bukan karena Petrus punya kekuatan yang luar biasa, tetapi karena Yesus diam di dalam Petrus dan Petrus tinggal di dalam Kristus Yesus. Yohanes 15 katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, maka dia minta apapun Tuhan akan berikan. Artinya, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita dijadikan kaya karena Tuhan datang memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Oleh karena itu, kelimpahan Yesus itu di dalam satu paket yang sempurna, baik itu kuasanya maupun sekaligus dalam penderitaannya, saudara. Ini paket yang dahsyat, yang sungguh-sungguh sempurna dan tidak tercela. Oleh karena itu, Petrus ketika dia benar-benar hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus, maka otoritas daripada Tuhan itu
terjadi melalui hidup seorang Petrus. Mujizat diberikan melalui para nabi dan rasul supaya orang-orang dapat menyaksikan dan akhirnya menerima firman yang mereka ajarkan. Ini luar biasa. Sehingga mujizat terjadi itu untuk orang-orang bisa menerima pemberitaan firman Tuhan. Bahwa firman itu bukan hanya logos, firman itu bukan kosong, tapi firman itu punya kekuatan, otoritas dan kuasa. Karena firman adalah sabda Tuhan sendiri, perkataan Yesus Kristus sendiri. Dan di sanalah ada kuasanya, di sanalah ada kekuatan yang dahsyat, di sanalah ada supranatural Tuhan, di sanalah ada keinginan Tuhan, di sanalah ada kehendak Tuhan, di sanalah kesempurnaan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu otoritas mujizat harus berada di bawah otoritas firman Tuhan. Dan hari ini mujizat itu ada di dalam firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saya sungguh mengundang, mengencourage dari Bapak Ibu, umat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk benar-benar di dalam keadaan ini, saudara bercengkerama dengan sang firman itu. Sehingga saudara memiliki otoritas, kuasa, kasihnya. Saudara menikmati dia. Di sanalah engkau mengalami mukjizat yang tidak pernah engkau rasakan dan tidak pernah engkau dapati dari dunia yang fana ini. Saudara kasih, ayat 16 katakan bahwa semua orang itu menjadi sembuh. Di sini kita belajar bagaimana mukjizat itu bisa terjadi. Dari Matius 14 ayat 14 katakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Berarti mujizat terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan. Demikian juga kalau saudara baca dari Matius 15 ayat 32, ketika banyak 5.000 orang laki-laki mengikuti Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan itu di mana Yesus sedang mengajar, dan Yesus katakan bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan untuk mereka harus makan karena mereka sudah mengikuti aku sejak pagi. Saudara, belas kasihan Tuhan menggerakkan untuk dia melakukan yang luar biasa, berbuat dia luar daripada kemampuan manusia, membuatnya hal yang spektakuler. Itulah belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari-hari ini kita datang sujud di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kalau demikian, saudara, bagaimana harusnya hidup orang percaya itu di tengah-tengah situasi ini, untuk kita menerima dan mengalami mujizat dari Tuhan? Saya boleh katakan, yang pertama, hidup orang percaya harusnya dapat menjadi seseorang yang memiliki dewasa dalam kerohanian, sehingga dia mampu berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Demikianlah Roma 14 ayat 8 mengajarkan kita. Dan saudara, ada seorang yang bernama Paulus. Dia juga tidak mengalami supranatural dari Tuhan. Dia tidak mengalami mujizat. Dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab kuasaku sempurna, sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, inilah sikap harusnya hidup sebagai orang percaya yang memiliki kedewasaan rohani, dan dia mengucap syukur di dalam kelemahannya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai hidup orang percaya terhadap mujizat. Yang kedua, bahwa kita melalui firman Tuhan ini, kita diajar dan diingatkan bahwa yang menjadi fokus utama kita dalam mengikut Tuhan bukan semata-mata pada mujizatnya, tetapi pada pribadi Tuhan yang agung, pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela, pribadi yang tidak bisa menyakiti hati Bapa, pribadi yang sempurna. Itulah menjadi tujuan saudara dan saya, di mana kita fokus untuk mendapatkan pribadi itu, untuk kita kenalkan, hidup di dalam pribadi kita, menguasai kita, sehingga sungguh-sungguh hidup kita mengalami mujizat karena kepenuhan Dia di dalam hidup kita. Saudara, saya sungguh mengajak setiap kita melihat mujizat ini bukan satu spektakuler untuk memuaskan nafsu, keinginan dan kebutuhan kita, sehingga memperdayakan Tuhan untuk melaksanakan apa yang kita mau. Tetapi sungguh kita mencari dan menemukan pribadi itu agar kita dapat melaksanakan dengan ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Itu merupakan mujizat yang nyata. Dan kita tahu bahwa kita tidak memfokuskan keinginan kita dalam mengikuti Yesus pada mujizatnya. Walaupun kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia banyak sekali melakukan mujizat. 5 roti 2 ikan menjadi bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, di luar dari wanita dan anak-anak, bahkan lebih 12 bakul. Mujizat menyembuhkan orang sakit, mujizat membangkitkan orang yang sudah mati, dan banyak lagi yang Tuhan kerjakan. Bukan berarti Tuhan tidak berkarya. Tadi saya dari awal katakan, Tuhan tetap berkarya, melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, termasuk virus ini, saudara. Tuhan tidak diam dan Tuhan tidak tertidur. Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan adalah yang berikutnya. Yang ketiga, melalui pandemi ini, Tuhan sedang bergerak mengarahkan manusia pada rencananya, yaitu agar manusia datang bersekutu dengannya, datang bersekutu dengan Tuhan dan bertobat dan benar-benar hidupnya berubah. Tuhan sedang bergerak mengarahkan saudara dan saya untuk datang berdoa, bersekutu dan bertobat, dan mengarahkan sisa hidup kita untuk Tuhan, dan serta menyerahkan seluruh apa yang ada pada kita, mempercayakan kepada Tuhan, belajar beriman yang nyata, yang sungguh kepada Tuhan, bukan sekedar pemikiran alkalis bahwa saya percaya, saya yakin, tidak, tapi saya mengalami Dia, saya menerima Dia, tinggal di dalam Dia dengan seluruh paket yang sempurna itu. Dan Tuhan bukan hanya menjadi tempat pelarian kita yang semu sementara karena manusia merasa takut dan terancam oleh karena berbagai masalah seperti hari-hari ini. Saudara, saya katakan, mari jadikan Tuhan satu-satunya kerinduan terbesar kita dalam segala keadaan, baik susah ataupun senang. Kita tidak meninggalkan Tuhan
karena tidak menerima mujizat atau supranatural yang luar biasa. Tapi marilah kita berkomitmen sebagai hidup orang percaya untuk bersekutu dengan konsisten mengikuti perintah Tuhan dalam segala situasi kehidupan, sehingga kita menerima mujizat terbesar dalam hidup orang percaya, hidup saudara dan saya, yaitu menerima penebusan dari kematian kekal. Sekali lagi Tuhan, saya akan tekankan bahwa mujizat yang terbesar bagi setiap hidup orang percaya, yaitu saudara dan saya, adalah hidup kita menerima penebusan dari kematian kekal dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memiliki kuasa, dan Engkau menyatakan bahwa karyamu tetap ada, hidup untuk selama-lamanya walaupun Engkau mati. Engkau nyatakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah kami yang mengasihi Engkau. Kau turut bekerja dan Kau sedang mengarahkan kami untuk menerima pribadi-Mu yang agung di dalam seluruh keberadaanmu, sehingga kami Tuhan dapat dipakai seperti para rasul, para murid-murid-Mu untuk memberitakan kabar baik, untuk memperlihatkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kami adalah Tuhan yang bangkit dan yang berkarya. Karyanya tidak pernah mati oleh karena kematiannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini abdi-Mu berdoa Tuhan untuk kota Manado. Tuhan berkati pemerintahan yang ada dari Bapak Gubernur dan seluruh staf dan jajarannya Tuhan, wakil dan seluruh pemerintahan yang ada di kota Sulut ini. Tuhan berkati, lindungi kami ya Tuhan, di mana kota ini adalah kota yang terus mengarahkan kepada hati Tuhan. Tuhan sedang mengarahkan setiap Tuhan manusia, umat yang ada di Sulut ini untuk mengarahkan kepada diri-Mu, pribadi-Mu yang agung di dalam nama Yesus. Lindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus, dan dari seluruh bangsa di Indonesia Tuhan. Kami memberkati pelayan-Mu, abdi-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan lindungi dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan dia kecerdasan di dalam roh dan hikmat ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih dia Tuhan untuk memimpin bangsa di mana kami ada. Dan biarlah kesejahteraan Indonesia seluruh rakyatnya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menilik dan memberkatinya. Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah membiarkannya. Tetapi biarlah para umat di bangsa ini menyadari bahwa kami harus bertobat, datang menyembah Engkau, berdoa dan bersekutu, bersujud di hadapan Tuhan. Lindungi kami semua ya Tuhan, dan jauhkanlah Bapa COVID-19 untuk Engkau Tuhan, yang hanya Engkau yang memiliki kekuatan kuasa yang dapat memberhentikannya. Dan ini jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, sampai rencana-Mu yang agung dan mulia untuk menyelamatkan setiap umat dari dosa, sehingga menerima Tuhan keselamatan kekal itu tercapai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dokter-dokter, suster, juga tim para medis, obat-obat yang ada. Oh Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan sukacita dan sejahtera bagi mereka. Demikian juga orang-orang yang sekarang kena Tuhan positif dari corona. Tuhan tolong berikan mereka Tuhan pengharapan di dalam Engkau. Berikan mereka Tuhan kemampuan untuk menangkap pesan Tuhan dalam nama Yesus Kristus, sehingga Tuhan mereka boleh mengalami pribadi lepas pribadi, mengalami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan umat Tuhan yang ada di rumah saat ini, yang beribadah bersama kami. Biarlah Tuhan memberkati, berikan kesehatan, berikan juga Tuhan kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, makanan Tuhan,
dan tempat tinggal dan seluruh kegiatan Tuhan sertai. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan GPI ke dalam tangan-Mu dan abdi-abdi-Mu Tuhan. Seluruh abdi Tuhan hari ini Tuhan yang sedang memberitakan firman Tuhan, Tuhan berikan pengurapan khusus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saatnya kita akan menutup dengan menerima berkat daripada Tuhan. Bukalah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita, saudara dan saya, di awan-awan yang bermain sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Para pemirsa dan umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini telah selesai dan saksikan serta kembali kita beribadah di minggu depan. Dan berkat Tuhan, dan saya percaya setiap kita walaupun di rumah mendapatkan berkat luar biasa melalui firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, Sola Gracia.